Dari penulis kitab terpopuler Ibnu Katsir, kisah Nabi Zulkifli alaihissalam adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai teladan kesabaran, keimanan, dan keadilan. Nama beliau tercatat dalam 2 ayat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86 dan surat Syad ayat 48. Dalam kedua ayat tersebut, Nabi Zulkifli digambarkan sebagai salah satu hamba Allah yang saleh, sabar, dan termasuk di antara orang-orang yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Al-Quran Surah Syad ayat 48. Meski kisah Nabi Zulkifli alaihissalam tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis, berbagai tafsir dan riwayat dari ulama memberikan gambaran tentang sosok beliau sebagai pemimpin yang adil, sabar, dan memiliki komitmen yang luar biasa terhadap tanggung jawabnya. Nabi Zulkifli alaihissalam dikenal juga dengan nama asli Bashar atau Bishr, dan menurut sebagian ulama, beliau adalah putra dari Nabi Ayyub alaihissalam. Maka nasab beliau adalah Bashar bin Ayyub bin Amush bin Tawah bin Rum bin Al-Aish bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki garis keturunan yang berasal dari keluarga para nabi, yang dikenal dengan kesalehan, kesabaran, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, keterangan tentang silsilah ini tidak berasal dari Al-Quran atau hadis, melainkan dari tafsir dan riwayat para ulama. Oleh karena itu, informasi ini tidak dapat dijadikan landasan mutlak, tetapi tetap memberikan gambaran tentang asal-usul beliau. Nama Zulkifli sendiri bukanlah nama asli beliau, melainkan sebuah julukan. Julukan ini memiliki makna yang dalam dan mencerminkan sifat serta perjuangan beliau. Secara bahasa, Zulkifli berasal dari kata bahasa Arab Zul yang berarti pemilik dan Kifli yang bermakna ganda atau berlipat ganda. Dengan demikian, Zulkifli dapat diartikan sebagai pemilik ganjaran ganda atau orang yang mendapatkan 2 kali lipat ganjaran. Julukan ini diberikan karena Nabi Zulkifli alaihissalam dikenal sebagai sosok yang luar biasa sabar dan bertanggung jawab. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa beliau memperoleh julukan tersebut setelah menerima tanggung jawab besar dari seorang raja tua yang mencari penerus kepemimpinannya. Sama seperti julukan Zunnun yang diberikan kepada Nabi Yunus alaihissalam yang bermakna pemilik ikan, karena beliau berada dalam perut ikan paus, atau Zulkarnain yang bermakna pemilik 2 tanduk atau pemilik 2 masa. Julukan Zulkifli mengandung pesan penting tentang peran besar beliau dalam sejarah umat manusia. Di negeri Syam yang indah, seorang raja tua berdiri di atas mimbar kayu yang sederhana, memandang kerumunan rakyatnya yang berkumpul di alun-alun. Wajahnya yang keriput mencerminkan usia yang sudah renta, tetapi matanya masih memancarkan keteguhan seorang pemimpin. Suaranya menggema dengan nada penuh keprihatinan. "Wahai rakyatku," ujar sang raja membuka pidatonya, "usiaku telah lanjut dan aku menyadari bahwa kekuatanku tidak lagi cukup untuk memimpin kalian dengan sebaik-baiknya. Sudah saatnya aku menyerahkan tampuk kepemimpinan ini kepada seseorang yang lebih muda, lebih kuat, dan lebih bijaksana." Kerumunan yang semula riuh menjadi sunyi. Semua orang menunduk, seolah tidak ada yang cukup berani menatap langsung ke arah sang raja. Pemimpin mereka telah lama dihormati, tetapi tanggung jawab sebagai raja adalah beban yang tidak main-main.
Siapa yang sanggup memikul tanggung jawab sebesar itu? Sang raja melanjutkan dengan suara bergetar, aku mencari seseorang di antara kalian yang sanggup memikul beban ini. Seseorang yang berani, jujur, dan sabar. Barang siapa yang dapat berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan memimpin rakyat dengan keadilan tanpa marah, aku akan menyerahkan kerajaan ini kepadanya. Ketika persyaratan itu diumumkan, suasana menjadi semakin sunyi. Orang-orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani mengangkat tangan. Seorang petani muda yang berdiri di tengah kerumunan berbisik kepada temannya, berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari saja sudah berat. Apalagi memimpin negeri ini tanpa pernah marah. Temannya mengangguk. Benar, siapa yang bisa memenuhi syarat seperti itu? Tugas ini bukan untuk manusia biasa. Di antara kerumunan itu, berdirilah seorang pemuda bernama Bashar, putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Wajahnya bersinar dengan keyakinan, meskipun tubuhnya masih terlihat muda dan belum penuh pengalaman. Hatinya bergemuruh mendengar seruan sang raja. Ia merasakan panggilan yang kuat untuk menerima tanggung jawab itu, meskipun ia tahu risikonya tidak kecil. Bashar melangkah maju, hatinya berdebar tetapi matanya memancarkan keyakinan. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Wahai raja, serunya dengan suara lantang, aku bersedia menerima tanggung jawab ini. Dengan izin Allah, aku akan memenuhi syarat yang engkau tetapkan. Kerumunan terdiam, lalu gemuruh bisikan terdengar. Apakah dia serius? Dia masih muda. Apakah dia benar-benar memahami tanggung jawab sebesar itu? Sang raja memandang Bashar dengan tatapan tajam. Wahai pemuda, katanya, apakah kau menyadari apa yang kau tawarkan? Tugas ini bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang memimpin rakyat dengan keadilan. Setiap keputusanmu akan memengaruhi banyak nyawa. Setiap tindakanmu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah kau yakin mampu? Bashar mengangguk dengan mantap. Wahai raja, aku memahami besarnya tanggung jawab ini. Namun aku yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan mampu menjalaninya. Sang raja masih terlihat ragu. Ia menatap Bashar dengan tatapan penuh penilaian, mencoba membaca ketulusan di balik wajah pemuda itu. Baiklah, katanya, aku akan bertanya kepada rakyatku sekali lagi. Adakah di antara kalian yang juga bersedia menerima tanggung jawab ini? Raja mengulangi pertanyaannya 2 kali, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Rakyat tetap diam, membiarkan kata-kata sang raja menggantung di udara. Akhirnya setelah pertanyaan itu diajukan untuk ketiga kalinya dan hanya Bashar yang menjawab, sang raja mulai merasa yakin. Ia melangkah turun dari mimbar dan mendekati Bashar. Dengan tangan yang gemetar karena usia, ia meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Jika kau benar-benar yakin, wahai Bashar, maka aku menyerahkan kerajaan ini kepadamu. Namun ingat, janji yang telah kau ucapkan adalah janji yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan pernah mengingkarinya. Ketika keputusan itu diumumkan, kerumunan rakyat terbelah. Ada yang memandang Bashar dengan kagum, tetapi tidak sedikit yang meragukan kemampuannya. Seorang pedagang tua berbicara kepada temannya, dia terlalu muda. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti itu mampu memimpin kita? Namun seorang ibu yang berdiri di dekat mereka menyela. Mungkin dia muda, tetapi keberanian yang menunjukkan bahwa hatinya dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah. Bukankah itu yang kita butuhkan dari seorang pemimpin? Bisikan-bisikan di antara rakyat terus terdengar, tetapi Bashar tetap berdiri tegak. Ia tahu bahwa tanggung jawab ini akan membawa banyak ujian, tetapi ia percaya bahwa Allah akan memberinya kekuatan untuk menjalani semuanya. Malam sebelum pelantikan, Bashar menghabiskan waktunya dalam doa. Ia sujud lama di atas sajadahnya, mengucapkan doa yang tulus kepada Allah. Ya Allah, bisiknya, Engkau tahu bahwa aku bukanlah orang yang sempurna.
Tetapi aku menerima tanggung jawab ini karena aku ingin menjadi hamba-Mu yang bermanfaat bagi umat. Berikanlah aku kekuatan untuk menjalani tugas ini dengan keadilan dan kesabaran. Air matanya mengalir, membasahi pipinya. Ia merasakan beban yang begitu besar di pundaknya, tetapi juga merasakan kehadiran Allah yang menenangkannya. Malam itu ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya, memenuhi janji yang telah ia ucapkan di hadapan sang raja. Keesokan harinya, alun-alun negeri Syam dipenuhi oleh rakyat yang ingin menyaksikan pelantikan raja baru mereka. Sang raja tua berdiri di samping Bashar, menyerahkan mahkota dan tongkat kerajaan kepadanya. Dengan ini, aku menyerahkan kerajaan ini kepadamu, wahai Zulkifli, katanya menggunakan gelar baru Bashar. Ingatlah, kepemimpinan ini adalah amanah dari Allah, bukan milikmu sendiri. Pimpinlah rakyatmu dengan keadilan dan jangan pernah melupakan Allah dalam setiap keputusanmu. Nabi Zulkifli alaihissalam menerima mahkota itu dengan tangan gemetar. Aku berjanji di hadapan Allah dan di hadapan kalian semua bahwa aku akan memimpin dengan keadilan dan keikhlasan. Aku akan berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan menjaga amanah ini tanpa marah. Rakyat bersorak meskipun masih ada keraguan di hati sebagian dari mereka. Namun Nabi Zulkifli berdiri tegak, memancarkan keyakinan yang perlahan-lahan mulai menyentuh hati mereka. Setelah pelantikan Nabi Zulkifli alaihissalam, pemimpin muda negeri Syam menyadari bahwa menjadi seorang raja bukanlah tugas yang ringan. Amanah yang ia terima dari raja sebelumnya dan sumpah yang ia ucapkan di hadapan rakyatnya menjadi pengingat setiap detik bahwa kepemimpinan adalah ibadah yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Hari-hari awal Nabi Zulkifli alaihissalam sebagai raja diwarnai dengan kerja keras. Ia tidak hanya duduk di atas singgasana, tetapi juga turun langsung ke tengah rakyatnya. Ia berjalan menyusuri pasar, mengunjungi desa-desa, dan berbicara dengan rakyat dari berbagai lapisan. Wajahnya yang muda dan penuh semangat menjadi tanda harapan baru bagi negeri Syam. Suatu hari, Nabi Zulkifli mengunjungi pasar utama negeri itu. Pasar itu ramai dengan aktivitas. Pedagang menawarkan dagangan mereka, anak-anak berlarian, dan para petani membawa hasil panen. Nabi Zulkifli berjalan di antara kerumunan, menyapa rakyatnya dengan senyum hangat. "Bagaimana kabarmu, wahai saudagar?" tanyanya kepada seorang pedagang kain yang terlihat sibuk melayani pelanggan. Pedagang itu terkejut melihat sang raja berdiri di depannya. Ia segera membungkuk hormat. "Alhamdulillah, kabar baik, wahai raja. Kehadiranmu di sini adalah kehormatan bagi kami." Nabi Zulkifli tersenyum. "Aku ingin memastikan bahwa semua rakyatku merasa didengar dan dipenuhi kebutuhannya. Jika ada masalah, jangan ragu untuk memberitahuku." Sebagai seorang pemimpin, Nabi Zulkifli sering menghadapi kasus-kasus yang memerlukan kebijaksanaannya. Suatu hari seorang wanita tua datang ke istana memohon keadilan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Wahai raja, aku telah dirampas hakku. Tetanggaku mengambil sepetak tanah milikku dan mengklaimnya sebagai miliknya. Aku mohon tegakkan keadilan untukku." Nabi Zulkifli menatap wanita itu dengan penuh perhatian. "Tenanglah wahai ibu, aku akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan." Ia segera memerintahkan penjaga istana untuk memanggil tetangga wanita itu. Dalam sidang yang diadakan di aula kerajaan, Nabi Zulkifli memandang kedua pihak dengan mata penuh ketegasan. "Wahai Fulan," tanyanya kepada pria yang dituduh mengambil tanah, "benarkah engkau mengambil tanah wanita ini tanpa izinnya?" Pria itu mencoba berkelit. "Tanah itu milikku, wahai raja. Aku tidak mengambilnya dari siapapun." Nabi Zulkifli alaihissalam dengan ketenangan seorang pemimpin memanggil saksi dan memeriksa bukti-bukti yang ada. Setelah menyelidiki dengan cermat, ia memutuskan bahwa wanita tua itu benar. Dengan suara lantang ia berkata, "Hakmu telah dirampas, wahai ibu.
Tanah itu adalah milikmu dan aku memerintahkan tetanggamu untuk mengembalikannya segera. Wanita itu menangis haru, mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, terima kasih atas keadilan yang Engkau hadirkan melalui hamba-Mu ini. Setiap malam, Nabi Zulkifli memenuhi janji yang ia buat kepada raja sebelumnya. Ia beribadah dengan khusyuk, memohon kekuatan dari Allah untuk memimpin dengan bijaksana. Ia sujud lama, memohon petunjuk dalam setiap keputusan yang ia ambil. Ya Allah, bisiknya dalam doa, aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Jangan biarkan aku terjatuh dalam kesombongan. Berikanlah aku kekuatan untuk selalu berlaku adil dan sabar terhadap rakyatku. Setelah selesai beribadah, Nabi Zulkifli seringkali duduk sendirian di aula istana, merenungkan tugas-tugas yang menantinya. Kadang-kadang ia merasa kelelahan, tetapi ia tidak pernah membiarkan dirinya menyerah. Kepemimpinan Nabi Zulkifli membawa perubahan besar bagi negeri Syam. Rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Para petani memiliki lahan yang subur, pedagang mendapatkan keuntungan yang adil, dan keluarga-keluarga hidup tanpa rasa takut.